untuk mempersingkat waktu, langsung saja sekarang ke pembicara ketiga, yaitu Bapak Iputu Agus Apriliana. Bapak Agus, sudah ada? Terima kasih, sudah. Iya, sudah siap Bapak nggih? Iya, siap. Iya, baik untuk teman-teman yang ada di live ini, bisa bertanya di live chat maupun yang ada di YouTube bisa bertanya juga di live chat yang di sana. Oke, silakan Bapak Agus. Oke, terima kasih moderator Bu Ulan atas kesempatannya. Para narasumber yang sangat luar biasa, Profesor Dr. Sudarsana dari Undiksa, kemudian ada Tuan Dr. Rashid dari Universitas Kebangsaan Malaysia, ada Bapak Ifdil, PhD dari Universitas Negeri Padang, kemudian ada Bapak Kadek Suranata, Dr. Bapak Kadek Suranata dari Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini, jadi saya akan mencoba ya untuk menyajikan topik mengenai bagaimana persiapan hingga nantinya pada saat proses implementasinya berkaitan dengan kondisi psikologis. Ya, berkaitan dengan kondisi psikologis yang menjadi tujuan dari pelaksanaan survei ini. Kemudian di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, jadi sebelum saya bercerita lebih jauh tentang di dunia pendidikan, khususnya yang saya alami sendiri selaku guru BK di salah satu sekolah, jadi saya akan mencoba untuk menceritakan terlebih dahulu perkembangan virus, ya virus corona ini dari berbagai media yang sudah saya baca, yang sudah saya lihat di televisi juga, mungkin teman-teman peserta webinar juga sempat membaca bagaimana perkembangan dari coronavirus ini. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana kondisi kekhawatiran masyarakat. Ya, kondisi kekhawatiran masyarakat di kota Wuhan. Ya, kita tahu awal kemunculan dari virus ini adalah di kota Wuhan. Jadi sejak saat itu di berbagai media seluruh dunia, hampir seluruh dunia itu memberitakan bagaimana kondisi Wuhan pada saat itu. Nah, kemudian warga negara Indonesia, juga ada beberapa warga negara Indonesia yang melakukan studi di kota Wuhan pada saat itu. Kemudian mungkin balik dulu ya panitia. Slide pertama. Nah, oke, saya bercerita di sini dulu. Jadi bagaimana kekhawatiran terutama keluarga mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di kota Wuhan. Di masyarakat, orang tuanya yang ada di Indonesia itu merasa khawatir bagaimana, karena kita tahu situasi di Wuhan waktu itu. Jadi kota itu diisolasi oleh pemerintah Cina, diisolasi, sehingga ada beberapa media yang mengatakan bahwa kota Wuhan itu seperti kota mati. Artinya aktivitas masyarakat artinya sudah terbatas. Nah, kita ketahui bahwa virus ini sangat berbahaya kalau kita melakukan kalau kita melakukan yang namanya kontak fisik atau melakukan aktivitas yang berkumpul. Nah, sehingga karena virus ini bisa menyebabkan kematian, jadi masyarakat terpaksa mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Nah, jadi seperti itu kondisi di Wuhan yang saya ikuti dari berbagai media. Kemudian juga kekhawatiran dari masyarakat dunia karena kota Wuhan kondisinya seperti itu. Jadi beberapa negara itu istilahnya melakukan yang namanya persiapan bagaimana
agar virus yang ada di Wuhan ini tidak masuk ke negaranya, termasuk negara kita Indonesia. Oke, jadi kalau kita lihat perkembangan di Indonesia, setelah beberapa bulan ada virus di Wuhan, beberapa bulan kemudian ternyata Bapak Jokowi, ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rashid tadi, beliau sedang ada di Indonesia. Jadi, Presiden Jokowi itu mengumumkan bahwa 2 orang dari WNI ternyata positif corona. Nah, ini situasi mulai berubah, ya situasi mulai berubah dan seperti kata Dr. Rashid tadi mulai kalang kabut. Nah, jadi ini mulai ditemukan. Jadi inilah titik awal, ya kalau saya bisa bilang titik awal dari kemunculan virus. Meskipun sebelumnya sudah ada di Indonesia, tapi secara data inilah awal ketika Bapak Jokowi mengumumkan bahwa ini ada virus corona sudah masuk ke Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat perkembangan di berbagai media, termasuk kalau teman-teman peserta bisa melihat di situs COVID-19 di Indonesia, itu hampir seluruh daerah di Indonesia saat ini sudah kan kewaspadaannya. Ya, saya bilang meningkatkan kewaspadaan terhadap virus corona ini. Ya, itu kondisi yang ada di Indonesia. Oke, lanjut, bisa lanjut slide. Mungkin slide-nya bisa dilanjutkan. Oke, setelah kita tahu, ya, setelah Bapak Jokowi mengumumkan bahwa ada WNI yang terkena virus, lihat dari grafik juga, grafik perkembangan dari pasien positif corona itu mengalami peningkatan yang bisa dibilang signifikan. Tapi kita optimis bahwa kita mampu menghadapi situasi. Nah, kalau kita lihat di kondisi pendidikan, ya kondisi pendidikan, beberapa memang data positif corona di Indonesia terus mengalami peningkatan. Bapak menginstruksikan atau memberikan konferensi persnya, ya konferensi pers itu pada bulan Maret bahwa seluruh warga Indonesia mulai bekerja, beribadah dari rumah. Nah, seperti itu. Jadi termasuk kita menyebutnya di dunia pendidikan, jadinya artinya kita harus belajar dari rumah. Nah, kemudian arahan Bapak Jokowi ini diteruskan ke Pemda, ya pemerintah daerah khususnya yang menangani bidang pendidikan. Setelah ada instruksi ini, oke, setelah dia itu mulai menerapkan yang sekolah bukan diliburkan, tetapi aktivitas di sekolah ditutup sementara. Oke, bahasanya ditutup sementara. Tetapi pemberian atau layanan pendidikan yang menjadi hak peserta didik tetap diberikan. Oke, sehingga kalau boleh saya cerita sedikit situasi di daerah tempat saya bertugas, itu kebetulan saya bertugas di daerah pariwisata, daerah Kute. Daerah Kute, kalau bisa kita lihat, sekarang saya bisa sampaikan bahwa sangat sepi sekali. Biasanya kalau saya nih biasanya pagi-pagi kalau mau berangkat ke sekolah gitu, jarang saya melihat ada penduduk asli Indonesia gitu. Jadi sebagian besar itu warga negara asing yang ada di seputaran daerah-daerah Kute itu. Nah, jadi semenjak pandemi ini memang Kute sangat sepi,
termasuk beberapa daerah di pantai Kute juga ditutup. Kemudian di beberapa daerah yang menjadi kunjungan wisatawan rata-rata ditutup, termasuk hotel pun. Nah, jadi kondisi ini juga mempengaruhi situasi di sekolah saya, karena kebetulan di sekolah saya ini sekolah swasta, ya, jadi sekolah swasta. Jadi pembayaran kita tahu kalau SPP, ya, SPP sekolah itu, ya, rata-rata kalau situasinya normal seperti kemarin, jadi SPP lancar gitu. Tapi setelah masa mulai ada situasi yang seperti saat ini, jadi SPP anak-anak pun mulai menurun, ya, mulai menurun. Jadi kita maklumi juga. Kemudian sebagian besar juga peserta didik di tempat saya bertugas itu rata-rata penduduk pendatang. Ya, saya ambil contoh, dia berasal dari luar Kabupaten Badung, karena kelas saya itu berada di Kabupaten Badung. Jadi memang sebagian besar, ya, siswa saya itu berasal dari, misalnya dari Bangli, dari Tabanan, dari Karangasem, dari Singaraja juga ada. Nah, karena situasi ini sepi, jadi mereka kembali ke kampung. Karena penghasilan mereka sudah terganggu, ya, ekonomi mereka sudah terganggu. Nah, ini juga di sekolah menjadi tantangan tersendiri. Apalagi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Mas Menteri, kemarin juga melakukan konferensi pers, ya, beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah, ya. Jadi Bapak Menteri menginstruksikan bahwa sekolah-sekolah yang ada di Indonesia yang termasuk dalam zona merah, orange, kuning, itu memang tidak boleh membuka sekolahnya. Jadi aktivitas tetap belajar dari rumah. Itu yang saya tangkap. Dan kemudian untuk yang sekolah berada di zona hijau boleh membuka sekolah atau aktivitas sekolah boleh dilakukan, dengan catatan ada beberapa prosedur atau administrasi lah yang harus dipenuhi. Nah, jadi kalau di Kuta sendiri saya lihat kemarin kita masih berada di zona orange dan orange ke kuning-kuningan lah gitu. Tapi tidak merah. Oke, jadi itu yang bisa saya berikan pemahaman bagaimana situasi yang ada di sekolah saya, termasuk di kondisi pendidikan. Nah, balik dulu. Belum. Oke, slide. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat bahwa setelah kondisi pendidikan yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 ini, jadi sekolah alternatif yang menjadi pilihan, ya, sekolah memberikan layanan pendidikan kepada peserta didiknya adalah melalui online. Jadi melalui online, kemudian beberapa aplikasi online pun menjadi pilihan. Jadi kalau kita bisa lihat di gambar bagaimana para siswa sedang melakukan proses belajar secara online. Nah, inilah yang terjadi. Jadi saya kemarin juga mengikuti webinar yang dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi Profesor Sugiono di sana menjelaskan bahwa
manajemen manajemen pendidikan kita memang harus berubah. Jadi kita tidak bisa stay dengan manajemen saat kita normal. Jadi kita memang harus berubah manajemennya. Jadi beliau memberikan 3 statement lah, kalau bisa saya bilang statement yang cukup menarik juga. Jadi manajemen pendidikan pada saat normal itu namanya adalah manajemen tatap muka. Tatap muka. Jadi aktivitas pendidikan itu secara tatap muka kalau kondisinya normal. Kemudian kalau kondisinya pandemi, manajemennya bagaimana? Manajemennya itu tatap layar. Oke, mungkin kita ini termasuk manajemen pendidikan yang termasuk dalam kategori tatap layar. Nah, kemudian ada normal, kemudian ada pandemi, kemudian sekarang pemerintah mulai memberikan statement terhadap kondisi saat ini dengan a new normal. New normal. Jadi Prof. Sugiono juga menjelaskan bahwa new normal ini manajemennya adalah blended learning. Ya, jadi blended learning. Jadi kita di dunia pendidikan diarahkan untuk mulai ke blended learning. Nah, jadi mau tidak mau memang situasi saat ini memang mengharuskan atau menuntut kita para guru-guru dalam memberikan layanan pendidikan, kita dituntut untuk merupakan merubah manajemen pendidikan kita. Nah, kemudian kalau Prof. Sigit menjelaskan bahwa new normal itu sebagai penyesuaian diri dan adaptasi terhadap situasi COVID. Jadi itu beberapa informasi yang saya peroleh, dan saya juga sangat antusias ketika ada webinar yang berkaitan dengan pendidikan. Kayaknya kita akan dituntut ini untuk berubah di masa pandemi COVID. Kita dituntut, apalagi ya kalau bisa saya bilang mungkin di sekolah-sekolah lain juga mengalami kondisi yang sama. Jadi beberapa guru ketika proses tatap layar atau blended learning ini mulai diterapkan, jadi beberapa guru memang mengalami kendala seperti penguasaan teknologi dan bisa dibilang juga terkadang kemarin dikritik juga oleh beberapa lembaga bahwa kita di Indonesia ini belum siap. Tapi mau tidak mau siap. Pada intinya seperti itu. Mau tidak mau kita harus siap, harus melakukan perubahan. Kemudian nampaknya di abad ke-21 ini kita juga harus beralih dari teacher center menjadi student center. Nah, jadi para siswalah yang lebih aktif. Jadi guru berperan sebagai fasilitator dalam konteks pandemi saat ini. Nah, kemudian kalau di sekolah saya, blended learning maupun tatap layar ini memang positif direspon oleh mungkin karena generasi milenial, jadi tanpa perlu kita mengajari mereka dengan teknologi yang mereka sudah pegang dan menjadi kebiasaan mereka sehari-hari, ternyata mereka cepat untuk menguasai. Termasuk kita juga menggunakan Google Classroom. Jadi mereka sangat cepat untuk beradaptasi dengan proses pembelajaran di kondisi yang seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ternyata kalau kita lihat di beberapa lembaga, termasuk kementerian, melakukan survei terhadap
kondisi peserta didik di masa pandemi, mereka melakukan pembelajaran dari rumah itu seperti apa. Jadi kalau dari Kementerian PPPA 58% ya anak merasakan belajar dari rumah tidak menyenangkan. Jadi mereka Halo, Bapak. Pak Agus mengalami gangguan sepertinya nih, Mas Bimo. Pak Agus. Pak Agus? Oke. Terputus-putus, Pak. Oke, boleh Pak di-unmute dulu Pak gininya. Udah. Oke, beberapa artikel juga sempat saya baca dari Wahyu Irawan. Tuh dia membuat judul artikel dampak psikologis siswa dalam belajar online. Jadi ini menarik, temuannya dia ini menarik. Yang pertama, hasilnya adalah ternyata siswa itu jenuh dengan pembelajaran online setelah mereka menerapkan selama 2 minggu. Oke, itu yang bisa dilihat. Yang kedua, ternyata memang penghasilan orang tua ini berpengaruh terhadap keikutsertaan peserta didik melaksanakan pembelajaran online. Nah, jadi kalau bisa saya sampaikan bahwa orang tua yang penghasilannya sudah rendah dituntut untuk membeli kuota. Jadi ini akan ada gap ya antara keinginan orang tua, harapan orang tua di satu sisi juga memenuhi kebutuhan, di satu sisi pendidikan itu juga penting. Nah, ini mungkin jadi persoalan juga. Yang ketiga, ternyata proses pembelajaran online ini juga terkadang membuat mood dari peserta didik itu sendiri berubah-ubah. Oke, itu dari Wahyu Irawan. Kemudian dari Fahriza juga melakukan survei terhadap siswa yang ada di sekolah madrasah. Jadi 67% dari peserta didik yang disurvei itu mengalami stres. Jadi dia mencoba untuk mengintervensi stres tersebut melalui strategi coping. Ya, strategi coping, jadi hasilnya pun menarik. Ini berhasil untuk menurunkan stres yang dialami oleh peserta didik. Nah, jadi apa makna dari semua hasil survei tersebut? Jadi memang positif dan negatif dari proses pembelajaran online itu pasti ada. Kemudian, nah tentu kita atau saya selaku guru BK, mungkin teman-teman nanti yang dari jurusan BK atau dari konselor misalnya, tentu ini menjadi perhatian kita karena kalau saya bisa bilang ini merupakan ranah dari guru BK untuk hadir memberikan pendampingan. Selain orang tua di rumah memberikan pendampingan terhadap peserta didik, guru BK juga hadir memberikan pendampingan. Nah, seperti yang dibilang oleh Prof. Bahwa harus berubah, manajemen bimbingan konseling pun juga harus berubah. Semula misalnya seperti saya waktu
waktu kondisi normal, biasanya saya mengamati peserta didik sebelum saya memberikan yang namanya layanan. Oke, mungkin secara program saya sudah melakukan, sudah merancang program. Tetapi terkadang ada beberapa kejadian yang perlu saya lakukan survei secara langsung. Nah, jadi karena situasi berubah, jadi manajemen kita harus memikirkan di satu sisi dia sudah melaksanakan proses pembelajaran yang menuntut mereka untuk menggunakan kuota yang lebih banyak, dan kita tidak mungkin menagih beban mereka seperti itu. Itu menurut persepsi saya. Jadi mereka sudah ada pembelajaran A, B, C. Mereka harus masuk ke Google Classroom. Berapa paket data yang harus mereka habiskan? Akan kita nambah misalnya lagi ada layanan dari BK. Nah, mungkin maaf perlu Pak Agus, lagi 5 menit ya Pak Agus nih. Mohon maaf. Oke. Ya. Oke, mungkin ini perlu kita diskusikan bersama-sama. Jadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Purkon dan Profesor Yaya Sunaria dari UPI Bandung, bahwa pemberian bimbingan akan efektif jika didasarkan pada data yang akurat. Nah, kemudian untuk guru BK, jadi saya bisa bilang untuk guru BK saat ini yang diperlukan adalah data kondisi psikologis peserta didik di masa pandemi. Bagaimana kondisi peserta didik kita? Kita harus bisa memastikan apakah peserta didik kita senang di rumah, atau mereka cemas, atau mereka depresi, atau dan lain sebagainya yang berkaitan dengan psikologisnya dia. Oke, bisa lanjut. Nah, kalau berbicara mengenai persiapan survei, mungkin teman-teman di sini juga sudah biasa melakukan, tapi saya di sini lebih dipercepat untuk membahasnya. Pertama, observasi, tentu kita memerlukan pedoman observasi ketika kita melakukan survei observasi. Kemudian pedoman wawancara ketika kita melakukan survei secara wawancara. Dan angket, misalnya kita memerlukan data yang lebih besar, yang lebih cepat, angket menjadi alternatif. Nah, kalau berbicara mengenai bagaimana cara membuat pedoman observasi, pedoman wawancara, dan angket, jadi saya membaginya ke dalam dua sub pembahasan ya. Yang pertama, kita membuat berdasarkan konsep teori. Mungkin ketika kita kuliah S1 atau S2, uji validitas, kemudian uji expert, itu prosesnya saya rasa sudah pernah kita lakukan. Ya, jadi mungkin secara teman-teman mungkin sudah memahami hal ini. Buat kisi-kisi, merumuskan item observasi, perilaku apa yang kita inginkan dari peserta didik kita. Kemudian evaluasi rumusan item, revisi item, dan pengumpulan data terakhir. Nah, yang menarik juga di sini, saya mencoba untuk memberikan ide terkait dengan adaptasi dari skala atau alat ukur. Jadi teman-teman juga bisa melakukan adaptasi, misalnya teman-teman mencari jurnal di internet, misalnya pakai Google Scholar atau Science Direct dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa nanti mendapatkan misalnya kayak saya kemarin kalau mau mengukur stres, kita pakai educational stress skill for adolescent dan lain sebagainya. Misalnya psychological well-being. Baik, 2 menit kita lagi, bisa Pak Agus. ukur resiliensinya. Jadi dari WHO merekomendasikan kalau kita mau mengadaptasi instrumen, mengadaptasi instrumen, jadi kita translate dulu ke bahasa Indonesia, translate ke bahasa asli lagi, pengujian dan hasil akhir. Kita bisa berkoordinasi dengan dosen yang ada di universitas. Kemudian manfaatnya nanti kita jadikan artikel sehingga saling menguntungkan antara dan guru. Oke, ini yang terakhir, kayak dengan pelaksanaan survei, kita bisa melakukan strategi survei seperti kemudian telepon WA, chat
chat WA pribadi atau chat WA grup. Nah, ini ada jumlah responnya. Nah, jadi ini sangat penting kita kumpulkan agar kita bisa melaksanakan layanan apa yang hendak kita berikan pada peserta didik kita. Oke, lanjut. Oke, slide. Ini beberapa kata motivasi yang sering saya jadikan pedoman untuk memotivasi diri saya sendiri untuk berusaha bahwa dalam situasi ini kita harus berubah, kita harus bisa mengadaptasi, dan kita harus tetap prinsip kita adalah melayani peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada webinar kali ini. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita bisa diskusikan. Terima kasih. Kembali lagi ke moderator, Ibu Ulan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus Apriliana. Mohon maaf sekali nih waktunya. Padahal ini sangat menarik sekali. Jadi kita tahu bagaimana survei itu. Nah, kemudian kita langsung saja ke dalam sesi tanya jawab. Di sini sudah baik. Jika tidak ada, kita ke penanya ketiga yang terakhir dari Bapak Nova Prasetya. Selamat siang, di sini saya ingin bertanya, apakah dengan membukanya sekolah di tengah masa pandemik ini merupakan pilihan yang tepat, di mana yang nyatanya kurva kasus masih melonjak naik. Lantas, bagaimana kita sebagai guru BK bisa memberikan penjelasan kepada murid dan orang tua murid yang masih sedikit cemas mengenai hal tersebut? Terima kasih. Mungkin Bapak Agus bisa menjawab hal ini. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Pak Nova ya terkait dengan pembukaan sekolah. Jadi beberapa minggu lalu sudah disampaikan oleh Mas Menteri bahwa sekolah boleh kok dibuka dengan catatan dia berada di zona hijau. Tetapi kalau memang untuk yang sekolah di zona merah, kuning, dan orange itu memang yang menjadi prioritas utama adalah kesehatan peserta didik itu sendiri. Itu yang menjadi kunci kita. Jadi kalau bisa saya sampaikan, layanan pendidikannya di nomor 2-kan gitu. Jadi yang utama adalah kesehatan peserta didik, menjaga kesehatan peserta didik. Seperti yang saya sampaikan tadi, peran guru BK di sini adalah memantau, mendampingi, hadir di tengah-tengah siswa. Jadi kita kan punya siswa asuh sekitar 250. Kita hadir di sana. Kita masuk ke grup-grup kelas mereka. Apa keluhan mereka? Kita dampingi. Kemudian survei juga misalnya kita bisa membuat statement-statement atau item-item survei. Selama 1 bulan ini, apakah kamu merasa cemas? Apakah kamu merasa begini? Nah, dari sana kita bisa evaluasi. Misalnya kalau memang berat, kasusnya kita bisa komunikasi dengan orang tua. Jadi grup WA orang tua juga saya buat grup WA orang tua. Jadi untuk bisa berkomunikasi dan memberikan pendampingan selain orang tua di rumah. Tapi tetap si perannya itu orang tua yang ada di rumah. Tapi kita tetap memantau dari segi keilmuan kita. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Agus. Mungkin Bapak Surah ada ingin menambahkan masalah bagaimana mengurangi kecemasan pada orang tua murid ini. Oke. Baik, karena sudah ada